Halo semua, welcome back again to my channel, Pohon Besar Finance. Hari ini saya akan membahas Bank Aladin Syariah Tbk. Seperti kita tahu, beberapa tahun terakhir adalah benar-benar tahun dari bank-bank digital di Indonesia. Banyak bank digital di Indonesia yang melakukan IPO dan juga right issue, dan banyak juga yang harga sahamnya itu naik gila-gilaan, ya, naik dengan pesat. Salah satunya adalah Bank Aladin ini. Hari ini saya akan melakukan analisa fundamental dari Bank Aladin untuk melihat apakah masih worth it untuk investasi di sahamnya dan apa saya akan mengikuti right issue dari Bank Aladin di tahun ini. Sebagai informasi, Bank Aladin melakukan right issue di tahun ini untuk memenuhi persyaratan modal inti sebesar 3 triliun yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun. Oke, kita mulai aja dengan analisa kita. Di halaman ini kita lihat berita-berita baik yang menyebabkan harga dari saham Bank Aladin tahun lalu itu naik dengan pesat setelah IPO, ya. Atas kiri kita lihat penghargaan dari CNBC Indonesia kepada Bank Aladin sebagai The Most Promising Islamic Digital Bank 2021. Berikutnya atas tengah penghargaan dari Tempo Financial kepada Bank Aladin sebagai The Best Financial Performance Bank dalam kategori Bank Syariah. Atas kanan, ini poin yang penting juga, penandatanganan MOU di antara Bank Aladin dengan BPKH. BPKH adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini penting karena Indonesia itu adalah negara pengirim jemaat haji terbesar di dunia. Jumlah jemaat haji yang dikirim Indonesia setiap tahun itu sekitar 120.000 sampai 130.000 orang. Bawah kiri, pengumuman dari Bank Aladin tentang penjalinan mitra strategis dengan Alfamart dan juga Halodoc. Ini penting sekali karena Alfamart itu memiliki sekitar 15.000 cabang di seluruh Indonesia. Dan itu akan menyebabkan ekosistem dari Bank Aladin menjadi besar. Bawah kanan, pengumuman dari Bank Aladin bahwa mereka masih akan berkolaborasi dengan banyak mitra offline dan juga mitra digital di tahun 2022 ini. Itu berita-berita baiknya. Berikutnya, beberapa peringatan. Satu, yang atas, peringatan dari OJK untuk bank digital untuk tidak hanya berkonsentrasi kepada kenyamanan pelanggan saja, tetapi juga untuk memperhatikan segi keamanan dari data dan juga dana dari nasabah, ya, karena bank digital ini kan sesuatu yang baru, ya, dan orang bisa mencuri data, mencuri uang kita, dan itu harus diperhatikan baik-baik banget, ya, oleh setiap bank digital. Peringatan dari OJK yang kedua di bawah adalah peringatan kepada kita, retail investor terutama, untuk berhati-hati dalam berinvestasi ke bank digital. Karena nantinya, nggak semua bank digital itu akan menjadi besar, dan kemungkinan ada beberapa bank digital itu yang akan hilang. Ya, OJK memperingati agar kita, para investor itu, memperhatikan namanya ekosistem dari bank digital tersebut. Oke, berikutnya, beberapa facts tentang Bank Aladin. Bank Aladin ini didirikan di tahun 1994 sebagai joint venture antara Bank Nusa dan juga Bank Maybank. Pada tahun itu namanya belum Bank Aladin. Pada tahun 2010, bentuk bank joint venture itu berubah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Berikutnya, Bank Aladin itu adalah bank syariah digital pertama di Indonesia. Bank ini masih dalam proses peralihan usaha, ya. Peralihan usahanya seperti apa, ya? Dari hanya bank umum syariah menjadi bank syariah digital, dan dari yang sebelumnya berkonsentrasi kepada korporasi, Bank Aladin ini akan lebih konsentrasi menjadi bank untuk retail. Berikutnya, aplikasi dari Bank Aladin ini masih dalam perkembangan. Dan saya rasa di tahun ini harusnya aplikasinya itu sudah akan keluar, ya, dan kita bisa melihat seperti apa implementasi dari kolaborasi-kolaborasi yang sudah Bank Aladin lakukan dan Bank Aladin masih akan lakukan. Yang bawahnya, seperti saya bilang seperti pernah dijelaskan, Bank Aladin itu masih terus mengembangkan ekosistemnya. Ini penting sekali. Kenapa Bank Aladin memutuskan untuk menjadi bank digital?
Berdasarkan survei dari McKinsey di tahun 2019, pelanggan perbankan di Indonesia adalah salah satu pengguna perbankan digital yang paling antusias di Asia berkembang. Indonesia berada di posisi kedua setelah Myanmar dan masih di atas China. Selain itu, pelanggan yang aktif secara digital di Indonesia membeli lebih banyak produk perbankan daripada pelanggan lain. Berikutnya, apa sih perbedaan fundamental di antara bank umum syariah dan bank umum konvensional? Di bank umum syariah, tidak dikenal yang namanya bunga. Yang dikenal, bagi hasil. Di dalam kerjasama di antara bank dan nasabah, kerugian secara mendasarnya itu ditanggung dengan bank. Tapi, bank tetap berhak meminta jaminan berupa aset kepada nasabah. Jika kerugian yang dihasilkannya itu diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan dari nasabah, maka bank berhak meminta ganti rugi dari nasabah. Selain itu, bagi hasil hanya jika peminjam membuat keuntungan. Dan bagi hasil itu bisa berubah tergantung hasil kinerja dari usahanya. Jadi misal usahanya itu membuat laba lebih banyak lagi, maka bagi hasil, bagi banknya itu bisa tambah besar. Ya. Kalau di bank konvensional, jika nasabah meminjam uang dari bank, nasabah akan selalu harus membayar namanya bunga gitu ya. Jadi bank selalu untung. Jadi jika nasabah membukukan kerugian, bank masih bisa menyita aset-aset dari nasabah. Ya, makanya dibilang bank konvensional itu selalu untung. Ya, tapi seperti saya bilang lagi, di bank umum syariah pun kerugian jika diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau emang curang dari nasabahnya itu, bank tetap berhak meminta pertanggungjawaban akan kerugian itu dari nasabah. Ya, tadi kita bilang bahwa bagi hasil itu masih bisa berubah tergantung dari kinerja usaha ya. Sedangkan di bank konvensional, bunga sudah ditetapkan di depan itu tidak bisa berubah. Berikutnya, dalam transaksi jual beli atau kredit di bank umum syariah, margin keuntungan bank itu dari awal sampai akhir tetap. Jadi, setiap bulan nasabah akan ada namanya pembiayaan pokok dan ditambah margin keuntungan dari banknya. Ingat ya, itu selalu tetap dari awal sampai akhir. Sedangkan di bank konvensional, jika kalian pinjam kredit, itu kalian ada waktu di mana kalian punya bunga yang fix, dan kalian juga ada waktu di mana bunganya itu floating, tergantung dari suku bunga Bank Indonesia. Oke. Terus, kenapa sih bank syariah? Pertama, pertumbuhan bank syariah nasional itu selalu di atas rata-rata bank konvensional. Kedua, pangsa bank syariah di Indonesia itu baru sekitar 6,5% dari keseluruhan pangsa perbankan di Indonesia. Jadi pasarnya itu masih kecil. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim sekitar 87% atau sekitar 235 juta orang. Jadi sebenarnya potensinya itu besar sekali. Yang berikutnya, bahwa industri halal global itu terus berkembang, dan jika Indonesia tidak hanya ingin menjadi target pasar doang, kita juga harus punya namanya big players di Indonesia. Oke, berikutnya, sebagai informasi, Indonesia di tahun 2014 itu masih menduduki peringkat ke-9 di industri keuangan syariah dengan aset sekitar 36 miliar dolar. Malaysia berada di posisi 1 dengan nilai aset sekitar 430 miliar dolar. Di tahun 2020, peringkat Indonesia sudah meningkat ke posisi ke-5 dengan aset sekitar 99 miliar dolar. Sekali lagi, grafik yang menunjukkan pertumbuhan bank syariah itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan dari bank konvensional di Indonesia di kiri. Dan di kanan, grafik menunjukkan bahwa pangsa pasar dari bank syariah itu masih sekitar 6,5% dari keseluruhan pangsa pasar perbankan di Indonesia.
Fundamental perusahaan ini. Pendapatan. Pendapatan sebagai mudarib. Dalam kerjasama antara bank dengan nasabah, ada yang namanya mudarib, itu pengelola dana, dan ada yang namanya syaibul amal atau pemberi dana. Pendapatan sebagai mudarib dari bank ini selalu naik sampai 2015 dan kemudian turun dengan tajam. Berikutnya, pendapatan usaha utama lainnya, kalau kita lihat sampai sebelum COVID, kira-kira trajektorinya itu selalu naik. Berikutnya, pendapatan bagi hasil musyarakah. Musyarakah itu adalah bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, di mana pemberi dananya itu atau pemberi modalnya lebih dari satu pihak, dan dalam pengelolaan usahanya itu pemberi modal pun bisa ikut serta. Kalau kita lihat pendapatannya ini naik dan kemudian turun dengan tajam sampai bisa dibilang non-eksisten, tidak bagus. Pendapatan operasional lainnya rendah dan di tahun 2020 ada lonjakan tinggi. Oke. Berikutnya, pendapatan bagi hasil mudharabah. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, di mana pemberi modalnya hanya satu pihak, dan dalam pengelolaan usahanya juga hanya satu pihak yang berpartisipasi. Berikutnya, pendapatan margin jual beli juga hampir sama, naik sampai 2015 dan kemudian turun sampai hampir nol di tahun 2020. Pendapatan ijarah itu seperti sewa menyewa, naik dan kemudian turun sampai non-eksisten. Berikutnya, pendapatan non-operasional neto, ya hampir non-eksisten dan tiba-tiba naik dan kemudian turun lagi. Saya kalau melihat pendapatan itu, saya harapkan pendapatan dari tahun ke tahun itu naik. Dan di sini pendapatannya tidak konsisten, naik dan turun, dan banyak juga pendapatannya di tahun-tahun terakhir ini turun sampai non-eksisten. Tapi kita nanti akan lihat kenapa Bank Aladin melakukan hal itu. Ya, berikutnya laba rugi, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Dana syirkah itu dana yang ditaruh nasabah di bank dan dananya itu dikelola oleh bank dan hasilnya nanti akan dibagi antara nasabah dengan bank. Ya. Ya, sebelumnya hampir nol dan tiba-tiba hak pihak ketiga atas bagi hasilnya itu meningkat dan kemudian turun lagi sampai non-eksisten. Berikutnya, beban operasional yang bisa dibilang dari tahun ke tahun itu trajektorinya selalu naik. Oke. Berikutnya, beban penyisihan. Beban penyisihan ini amat sangat mempengaruhi laba dan rugi dari bank. Kalau di bank konvensional, yang dipakai itu namanya cadangan kerugian penurunan nilai. Ya, di tahun 2015 jumlah kredit macetnya itu besar sekali dan mengakibatkan kerugian di bank ini sampai hampir sekitar 500 miliar. Dan juga di tahun 2016 bank masih tetap membukukan kerugian amat besar yang hampir sekitar 200 miliar. Dan pelan-pelan kerugiannya itu bisa ditekan. Ya. Berikutnya, laba dan rugi dari bank ini, seperti tadi dijelaskan, di tahun 2015 bank mengalami kerugian besar-besaran, dan kita akan lihat nanti bahwa kerugian ini amat sangat mempengaruhi jumlah aset di perusahaan ini. Ya. Jadi di tahun 2015, 2016, 17, 18 bank membukukan kerugian, dan sejak 2 tahun terakhir, bank mulai membukukan laba. Neraca aset. Aset bank dari tahun ke tahun selalu meningkat sampai tahun 2014, dan di tahun 2015 seperti satu halaman sebelumnya sudah jelaskan, bank mengalami kerugian besar hampir sekitar 500 miliar, dan di sini kita bisa lihat akibatnya aset dari bank ini turun amat sangat signifikan, dan ya kita lihat jumlah asetnya naik dan turun terus
dari sekitar hampir 2,5 triliun ke sekitar 700 miliar. Dan di tahun 2021 ini, jumlah aset meningkat lagi signifikan karena IPO dari bank ini. Berikutnya, piutang dan pembiayaan. Piutang dan pembiayaan terus turun sampai tidak signifikan karena seperti tadi ditunjukkan di halaman-halaman sebelumnya, bahwa operasional bank itu amat sangat mengurangi aktivitasnya. Berikutnya, aktiva ijarah atau aset ijarah ya. Seperti kita lihat di halaman-halaman sebelumnya, operasi atau operasi jual beli juga diturunkan oleh bank ini di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lihat asetnya naik dan kemudian turun. Investasi pada surat berharga. Investasi pada surat berharga bisa dibilang trajektorinya selalu naik. Bahkan di tahun 2019 sampai 2020, jumlah investasi pada surat berharganya itu hampir seluruh jumlah aset dari bank ini. Kalau kita lihat, ini investasi di surat berharga 2019 dan 2020 itu sekitar 550 sampai 650 miliar ya. Kalau kita lihat 2019-2020 jumlah asetnya juga sekitar itu ya. Ya, jadi sampai halaman ini kita udah lihat bahwa bank ini di tahun-tahun terakhir itu amat sangat mengurangi bisnis operasionalnya dan lebih banyak berkonsentrasi untuk memperoleh pendapatan pada investasi di surat berharga. Berikutnya, kita lihat lagi, penempatan di Bank Indonesia dan di bank lain semakin sedikit. Simpanan dari nasabah di bank ini juga di tahun 2018 sampai 2020 itu hampir non-eksisten. Simpanan dari bank lain di Bank Aladin juga terus menurun. Dana syirka temporer juga terus menurun. Ya, total ekuitas bisa kita lihat ya naik dan turun dan stabil dari tahun ke tahun sampai sekarang kira-kira ya. Berikutnya rasio keuangan. Yang pertama, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal di Indonesia. Persyaratannya di atas 12% itu dibilangnya bank itu amat sehat ya. Tapi rasio kecukupan modal itu apa sih? Jadi modal dibagi dengan aset yang berisiko. Jadi aset yang dipakai untuk kita kasih kredit, aset yang kita pakai untuk bekerja gitu ya. Semakin tinggi bisa dibilang bank itu semakin sehat. Jadi jika bank mengalami sedikit kerugian aja, bank itu tidak goncang ya. Jadi di atas 12% itu sehat, dan kalau kita lihat capital adequacy ratio dari bank ini bahkan di tahun 2020 mencapai lebih dari 300% ya, karena seperti saya bilang sebelumnya bahwa bank ini amat sangat mengurangi operasionalnya dan lebih mengandalkan pendapatan melalui investasi di surat berharga ya. Makanya modal dibanding dengan aset berisikonya itu ya tinggi sekali. Oke, berikutnya NPF growth atau non-performing financing ya. Jadi pembiayaan macet bisa dibilang ya. Di sini kayaknya saya agak salah memasukkan datanya. Harusnya non-performing financing yang paling yang mulai tingginya itu di sekitar tahun 2015 kali ya. Di tahun 2015 ya. Sepertinya saya agak tergeser masukin datanya di sini. Non-performing ratio di tahun 2015-nya itu tinggi sekali, di atas 30%, dan 2016 bahkan lebih tinggi lagi. Yang ini tadi kita udah lihat, makanya beban penyisihannya itu amat sangat tinggi di tahun-tahun itu ya, dan menyebabkan bank ini mengalami kerugian. Ya, berikutnya, non-performing financing ini jumlah pembiayaan yang macet ya, dalam persen ya. Sama NPF ini tuh biasanya tuh rendah sekali, paling di bawah 5%, kalau di atas 30%, 40% itu udah amat sangat parah ya. Oke, lanjut. BOPO, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.
Ya, kalau kita lihat, ya ini kira-kira sempat naik dengan tinggi dan kemudian turun lagi gitu ya. Dan di tahun 2020-nya itu sekitar 50-60%, ya itu masih oke. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini sering dipakai untuk melihat berapa efisiennya satu bank bekerja. Jika terlalu tinggi, itu not good ya. Jadi, kalian nggak mau seluruh pendapatan operasional kalian itu dipakai untuk membiayai operasional, ya berarti kalian kerja tidak baik gitu ya. Tidak bank itu bekerja atau satu perusahaan itu bekerja tidak efisien. Ya sebagai contohnya BOPO dari Bank Syariah Indonesia itu amat sangat tinggi ya, 90%. Itu tinggi banget. Kalau Bank Capital itu bahkan di tahun 2020-nya sempat hampir 99%. Jadi semua yang Bank Capital peroleh melalui bisnis operasionalnya itu habis untuk biayain operasional mereka gitu ya. Oke, dan itu nggak baik. Oke, berikutnya FDR ratio atau financing to deposit ratio ya. Financing pembiayaan, deposit itu jumlah uang yang nasabah itu taruh di bank kita ya. Kalau kita lihat ini selalu turun dan bahkan sampai 0 ya. Karena di tahun-tahun terakhir ini 0, seperti saya bilang, bank ini amat sangat mengurangi bisnis operasionalnya dan lebih mengandalkan pendapatan melalui investasi di surat berharga ya. Karena kita lihat di tahun 2015, 16, 17, 18 itu bank merugi karena jumlah kredit macet mereka tinggi banget. Jadi mereka tuh sedang berusaha menyehatkan banknya lagi ya. Dan saya rasa juga mereka ini atau Bank Aladin ini melakukan itu juga dalam upaya mereka menjual sahamnya di tahun 2019 ya. Maksudnya sampai tahun 2018 pemilik saham mayoritas adalah Maybank, dan di tahun 2019 pemilik mayoritas sahamnya itu berpindah tangan ya. Jadi saya rasa makanya Aladin melakukan penyehatan ini ya, Bank Aladin maksud saya. Oke. Oh ya, FDR atau financing to deposit ratio kalau di bank konvensional itu namanya LDR ya, loan to deposit ratio ya. Dan biasanya yang sehatnya itu sekitar 80-90%. Kalau agak rendah berarti bank kurang memakai potensialnya untuk generate income ya, untuk mendapatkan penghasilan lebih. Oke. Berikutnya rasio keuangan. Oke. Ini rasio keuangan itu harus selalu dibandingkan dengan peers dari sektor yang sama ya. Di sini saya bandingkan Bank Aladin dengan Bank Syariah Indonesia, tapi saya nggak bakal membahas satu persatu angkanya ya. Saya cuma menunjukkan di tahun 2019 dan di tahun 2020 Bank Aladin itu bisa dibilang dalam segi profitability mungkin lebih tinggi daripada Bank Syariah Indonesia ya. Di sini return on equity Bank Aladin sekitar 13% dan 7%, sedangkan Bank Syariah Indonesia hanya 1,45 dan 4,56. Di tahun 2021 Bank Aladin akan membukukan kerugian karena seperti tadi awal-awal dijelaskan, bank ini sedang dalam proses peralihan usaha ya menjadi bank digital, dan juga proses peralihan dari bank untuk korporasi lebih ke bank lebih untuk retail ya. Jadi semua itu bank digital itu butuh biaya ya, mesti membuat aplikasi, beli banyak hardware, bayar banyak developer dan lain-lain gitu ya. Dan angka rasio yang penting lagi bagi saya itu price book value dari Bank Aladin. Kalau kita bandingkan dengan Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin selalu sekitar 3 dan hampir 3. Dan di tahun 2021 karena IPO harga naik dengan tinggi, price book value dari Bank Aladin itu 27,89. Jadi ini menunjukkan bahwa bank ini itu amat sangat at the moment ya overvalued. Kalau kita lihat price book value dari Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar Indonesia, atau bahkan bank terbesar nomor 7 di Indonesia dengan aset sekitar 220 triliun, 220 triliun ya, itu
di antara ya 4, dari antara 4 dan 3 gitu ya. Jadi ya saat ini Bank Aladin itu amat sangat overpriced ya. Oke, berikutnya conclusion atau kesimpulan. Jadi Bank Aladin Syariah itu beroperasi di pasar yang masih berkembang. Yang perkembangannya seharusnya dari tahun ke tahun itu lebih tinggi daripada bank konvensional. Poin keduanya, yang positif, banyak manajemennya itu yang amat sangat berpengalaman di bidang fintech, terutama dari OVO ya. Tapi kalian jangan terlalu fokus di kata OVO ini ya, karena OVO itu kan pemegang saham terbesarnya adalah Grab ya. Grab baru-baru ini juga memutuskan untuk menanamkan modalnya di Alobank atau kode sahamnya itu BBHI ya. Jadi kalian jangan terlalu fokus dengan kata OVO ini ya. Oke. Tapi manajemennya itu banyak yang sudah berpengalaman sekali di bidang fintech, maksud saya itu ya. Terus Bank Aladin ini yang positifnya juga ekosistemnya yang terus mereka kembangkan, seperti saya bilang BP, Badan Pengelola Keuangan Haji, Halodoc, Alfamart, dan manajemen Bank Aladin juga bilang di tahun ini bahwa mereka masih akan terus berkolaborasi dengan partner-partner online dan juga offline gitu ya. Jadi ekosistemnya terus berkembang. Poin positif laginya ada Bank Aladin itu pengalaman perusahaan dalam bahwa mereka tuh mampu membuat profit di masa lalu ya, secara operasional, bukan cuma hanya menaruh uang di surat berharga doang ya. Jadi itu poin-poin positif ya menurut saya. Berikutnya kesimpulan poin-poin negatif dari dari saham ini gitu ya. Pasar untuk perbankan syariah di Indonesia itu masih kecil, seperti kita lihat baru sekitar 6,5% dari keseluruhan pasar perbankan di Indonesia itu di tahun 2020 ya. Berikutnya poin kelemahannya itu banyak pesaing besar di Indonesia ya, terutama Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar Indonesia dengan jumlah cabang di mana-mana banyak juga, dan mereka juga punya aplikasi. Jadi banyak pesaing besar gitu ya. Jadi it will not be easy untuk Bank Aladin. Ya. Oke, dan berikutnya itu sampai sekarang itu Bank Aladin itu kurang atraktif melawan bank konvensional ya. Menurut komisaris utama dari OJK itu ya, karena apa ya, satu, akses untuk produk-produk perbankan syariah itu juga tidak mudah didapat, tapi oleh karena itu kan Bank Aladin menjalani kolaborasi dengan Alfamart contohnya yang punya 15.000 cabang di Indonesia. Terus poin yang kurang atraktifnya lagi dari perbankan syariah itu katanya juga biayanya yang lumayan tinggi, dan juga produk-produk yang kurang bisa bersaing dengan produk-produk dari perbankan konvensional gitu ya. Jadi pada saat ini ya bank perbankan syariah itu masih harus terus berusaha supaya mereka itu bisa menawarkan produk-produk yang kompetitif juga ya, untuk melawan bank-bank konvensional gitu ya. Poin kelemahan lainnya adalah valuasi bank yang sudah sangat tinggi. Seperti saya bilang, price book value-nya sudah amat sangat tinggi. Dan kalau price book value atau valuasi itu sangat tinggi itu, kita sebagai investor juga harus hati-hati banget ya. Jadi kalau begitu ada satu hal aja yang tidak baik ya dalam laporan keuangannya, atau ada berita-berita negatif tentang perseroan ini, itu bisa jatuhnya nilai saham itu bisa lumayan cepat ya. Jadi ini juga poin yang mesti kita perhatikan. Terus poin kelemahan yang terakhir menurut saya dari saham ini adalah, biarpun manajemen sudah membuktikan bahwa mereka tuh di masa lalu secara operasional juga bisa menghasilkan profit, bukan hanya dengan menaruh uang di surat berharga, tapi mereka tetap mesti membuktikan mereka tuh bisa melakukan itu lagi, dan itu harus berkesinambungan ya. Oke. Jadi, apakah saya akan investasi di saham ini? Jawabannya, ya, saya investasi di saham ini dengan jumlah uang yang amat sangat terbatas.
Kali ini saya akan melakukan yang seharusnya sebagai seorang value investor itu should never do gitu ya. Karena saham ini sebenarnya sudah sangat spekulatif. Rasio valuasi saham ini sudah sangat tinggi. Tapi ada beberapa poin yang membuat saya itu lumayan ingin tahu akan saham ini ya. Satu, ekosistem yang dibangun itu dan masih akan dibangun itu sudah lumayan besar. Perusahaan ini perusahaan yang sehat, oke. Karena operasional dikurangi di tahun-tahun terakhir ini dan semua uang hanya diinvestasi. Dan manajemennya sudah banyak berpengalaman di bidang fintech. Jadi itu yang poin-poin yang menurut saya ingin coba. Tapi kalau kalian itu value investor, di mana itu sebenarnya lebih aman untuk uang kita, retail investor, kalian should never invest in such company ya, karena masih terlalu banyak poin-poin yang belum bisa dijawab sekarang ya. Manajemennya masih menunjukkan apakah mereka itu mampu membuat keuntungan yang lebih lagi selain dari hanya menginvestasikan uang di surat berharga. Rekod dari manajemen ini, karena di manajemen ini kan banyak orang-orang baru, jadi kita belum tahu nanti kinerjanya akan seperti apa ya. Dan ya, karena juga rasio valuasi saham ini sudah sangat tinggi, sebagai investor value kalian sebaiknya tidak investasi di saham ini ya. Oke, itu opini saya. Saya mau tahu banget gimana opini kalian tentang saham ini. Apakah kalian akan investasi di saham ini? Apakah tidak? Tulis opini kalian di komen bawah. Like dan subscribe kalau konten-konten saya ini memberi value untuk kalian. Saya akan selalu meningkatkan kualitas dari saya punya konten. Dan ya, thank you banget untuk kalian sudah nonton video saya kali ini. And saya harap I see you guys again in my next video. Okay, goodbye.